Halo guys, kembali lagi dengan saya Ilham di markas TSR Printer DTF Bekasi. Dan malam ini tanggal 17 Agustus 2023, 17 Agustus 1945 yang lalu kita merdeka guys. Jadi berikan saya suatu kesempatan untuk keterbukaan kepada kalian, wahai para komunitas DTF Direct to Film. Kali ini saya akan ngebahas tentang fenomena Epson L18050, yang mana dunia DTF sekarang memiliki barang baru dengan kehadirannya printer Epson L18050. Dan printer ini menggunakan head Epson XP600 yang mana daya semprotnya itu lebih cepat dibandingkan head Epson L1800. Tapi tentunya harganya pasti beda. Yang XP600 lebih mahal dibandingkan head L1800. Tapi kualitas hasilnya sama saja. Cuma bedanya kecepatan aja dan harga. Kenapa saya malam ini di 17 Agustus ini membuat video konten ini, konten bincang-bincang ini? Karena belakangan ini saya dikontak oleh pihak Epson Cikarang, industri Epson Cikarang. Dia itu dari bagian planning produk ya. Dan saya akan nunjukin bukti-bukti dia menghubungi saya via WhatsApp, via email, dan kalian bisa lihat screenshot dari email bapak-bapak ini. Dan dia menyebutkan di email tersebut ingin mempelajari dunia DTF. Kenapa mereka mempelajari dunia DTF di tahun 2023 ini? Karena memang pasar DTF ini di 2023 ini sangat seksi. Karena mereka dulu di tahun 2018, 2019 mereka memiliki produk DTG keluaran Epson, yang mana produk mereka itu kalah saing dengan produk-produk produsen DTG lokal. Jadi kita memiliki komunitas juga, komunitas produsen DTG dulu, dan sekarang DTF kalah produk mereka di tahun tersebut. Jadi di tahun ini karena sangat seksi, mereka ingin mempelajari kita para produsen DTF Indonesia lokal, yang mana memanfaatkan bahan baku dari printer Epson untuk dinaikkan ke level tadinya printer kertas menjadi printer kaos, bahkan printer stiker mobil dan motor dan lain-lain. Jadi kita naikkan, kita tambahkan edit value-nya. Analoginya seperti nikel di smelter menjadi bahan yang lebih memiliki nilai tambah agar produknya itu lebih mahal lagi, lebih berguna lagi. Seperti itulah kita menggunakan bahan baku Epson diubah menjadi printer kaos dan printer stiker mobil, motor, dan banyak hal. Itu semua pendapat dari saya pribadi, dan rencana Epson itu seiring dengan suasana yang terjadi saat ini, yaitu suasana sulitnya membuat printer L18050 menjadi printer DTF. Memang bisa, tapi sulit. Jadi mereka itu sekarang ya di printer Epson L18050 itu membuat sensor pendeteksi kertasnya itu digital. Jadi mereka itu membuat sensor tersebut untuk mendeteksi kertas biasa, sedangkan yang kita pakai adalah kertas DTF. Dan bahkan coatingannya itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal banget, ada yang tipis banget. Itu beda banget, tingkat transparannya itu beda-beda. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk menjinakkan sensor ini. Walaupun memang ada kompetitor kita yang sudah berhasil membuat hal tersebut, tapi suatu saat nanti pasti ada problem. Saya yakin, karena yang tadi kita bahas, mereka ini ingin mengambil pasar DTF. Kayaknya mereka ingin membuat produk DTF, mau mengeluarkan produk DTF. Makanya mereka mempersulit printer Epson L18050 untuk dijadikan printer DTF. Jadi printer L18050 ini menggantikan printer Epson L1800. Jadi nanti bisa dibayangkan ya, printer L1800 itu nanti hilang karena printer itu mudah untuk dijadikan DTF dan berganti menjadi printer Epson L18050 yang notabene sulit ya, dengan sensor-sensor yang complicated ya. Selain sensor pendeteksi di digital itu, ada juga apabila kalian printer DTF sudah ngeprint ya, sudah ngeprint di printer Epson L18050, kalau nggak buru-buru dipotong atau diambil kertas DTF-nya, nah kertas DTF-nya itu akan mundur secara otomatis.
Itulah yang sedang kita pelajarin sinyal-sinyal dari printer tersebut ya. Makanya kompetitor kita itu kan mereka mengadakan pameran dan laku dan PO 1 bulan. Karena memang ada beberapa kendala di sensor itu. Bukan ya bisa dibilang kendala lah. Sangat-sangat belum bisa dijinakkan gitu loh. Jadi masih rawang-rawang kita para produsen DTF ini ya. Jadi bagi kalian yang menanyakan, "Bang, udah keluar belum dari TSR nih printer DTF L18050?" Jadi kita lagi melihat suasana dulu seperti apa sensor-sensornya. Kita nggak mau buru-buru yang nanti korban dari konsumen itu nanti bisa jadi korban gitu kalau buru-buru ya. Bahkan di Facebook juga kan ada juga tuh yang jual printer Epson L18050 yang nggak ada vakumnya. Itu bahaya banget. Kalau nggak ada vakumnya itu kertas DTF bisa nabrak head, bahaya itu. Kenapa dia nggak pakai vakum ya? Karena sensor yang pendeteksi kertas itu agak riuh gitu, makanya dia nggak pakai vakum. Itu bahaya banget. Itu head bisa mampet kalau nabrak kertas DTF. Makanya dia juga nyiapin itu kan power urgency yang tombol merah itu ya. Kalau kalian lihat di Facebook ya itu langsung biar berhenti. Nah itu kalau nanti terjadi apa-apa pencet itu langsung berhenti semua, diputus semua dengan cepat karena memang sensornya banyak ya. Yang tadi saya bilang kertas DTF-nya bisa mundur sendiri kalau nggak buru-buru diambil. Begitu ya. Jadi mesin rawang kalau orang buru-buru jual itu bahaya ke konsumen ya. Konsumen nanti bisa jadi korban. Jadi kalau nanti ada WhatsApp di pihak TSR, "Bang udah keluar belum yang itu?" Nah ini video ini kita kasih ke mereka, link video ini. Ini bisa menjawab ya untuk kalian para pencari tahu ya. Ini pendapat saya pribadi, personal pribadi ya. Pihak Epson ingin memenangkan persaingan penjualan produk DTF di Indonesia karena mereka punya pengalaman yang buruk di tahun 2017-2019. Produk mereka DTG kalah dengan kita para produsen DTG di zaman itu, dan sekarang mereka mengambil pelajaran. Mereka ingin mempelajari kita dulu seperti apa dunia DTF, dan mereka juga mempersulit di produk terbaru printer mereka, printer kertas mereka yang ingin dijadikan printer DTF, mempersulit dengan sensor-sensor yang mereka munculkan yang tadinya tidak ada di printer Epson L1800, dan nanti juga kedepannya printer Epson L1800 tidak akan keluar lagi karena sudah digantikan. Suasana itulah yang nanti kita akan tunggu-tunggu seperti apa. Makanya video ini saya luncurkan di tanggal 17 Agustus 2023 di hari kemerdekaan. Saya ingin merdeka berpendapat, merdeka berargumen, dan ingat bahwa Epson itu adalah brand Jepang dan kita para produsen DTF, kita orang Indonesia tulen, dan kita memanfaatkan bahan baku dari mereka, brand Jepang tersebut. Bahan bakunya adalah printer Epson kertas L1800 yang kita rubah, kita beri nilai tambah atau edit value menjadi printer kaos dan printer stiker motor, mobil, bahkan lain-lainnya. Berarti kita keren para produsen DTF Indonesia ya. Kita bisa memenangkan pasar, kita bisa merubah bahan baku yang dikeluarkan oleh brand Jepang tersebut. Kita rubah menjadi brand kita TSR, brand kompetitor kita A, brand kompetitor kita B. Kita keren. Jadi sebenarnya video ini secara tidak langsung untuk kalian para produsen DTF ya, dan menjawab suasana saat ini tentang printer Epson L18050. Jadi ingat ya, kalau mereka menang ya, brand Epson itu mengeluarkan DTF dan mereka menang, nauzubillah min dzalik ya, mereka menang, itu hasil dari penjualan printer mereka itu lari ke Jepang karena itu brand mereka, brand Jepang ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dari kesimpulan pembahasan ini saya menyarankan atau saya berargumen, saya berasumsi bahwa ayo para produsen DTF Indonesia yang lokal, kita bergabung, berdiskusi, saling sharing apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan sebelum itu terjadi, sebelum pihak Epson itu mengeluarkan printer DTF yang murah dan berkualitas. Bahkan brand mereka udah terkenal di Indonesia, tapi untuk printer DTF belum. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Kita harus saling bahu-membahu,
saling menolong ya. Seperti itu ya. Bayangkan kalau nanti printer Epson L1800 di stop dan printer Epson L18050 dipersulit sensor-sensornya untuk dijadikan printer DTF, memakai bahan baku apa lagi? Itu yang saya takutkan di hari kemerdekaan ini, dan rasa takut itu memberi saya semangat untuk bikin video ini, memberi semangat saya untuk membuat inovasi-inovasi apa, membuat langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ya. Kita harus bahu-membahu para produsen DTF Indonesia ya. Kita harus saling sharing, banyak sharing. Kita merubah bahan baku printer kertas Epson, kita rubah menjadi printer kaos, printer stiker motor mobil yang UV ya kan. Kita juga ada produk TSR untuk produk itu, dan kita pasti bisa ya melaju untuk menjadi Indonesia maju. Saya Ilham, TSR, see you next time. Berarti kelemahan itu yang pertama, yang punya si kan nggak ada vakumnya ya kan, nggak ada vakumnya. Emergency itu untuk pencet habis itu, kalau ketabrak head ya kan, bisa jadi. Nah yang kedua gitu. Kalau umpamanya dia habis ngeprint, hasilnya itu nggak diambil selama 1-3 menit ya berarti ya? Iya, kurang lebih 1-3 menit, nanti kertas DTF-nya mundurnya panjang. Ya sesuai habis ini aja, habis kertas. Kalau kertasnya 1 meter ya dia mundur 1 meter, dia soalnya ini Bang. Soalnya kalau dia ngeprint panjang 10 meter, nggak diambil, dia mundur sampai 10 meter ke belakang. Nah, dia tuh yang saya tahu itu kayaknya dia itu ngebaca ini Bang, ngebaca ujung kertas sama pojok ini Bang, ujung kertas kayaknya. Jadi kalau dia udah ngelewatin sedikit, dia bakal maju lagi, siap print itu loh sedikit nongol. Berarti kayak ada pakai sensor gelap terang kayak gitu ya? Iya itu sensor gelap terang, itu PW sensor tuh. PW sensor ya, gelap terang. Buset, berarti ngeri juga ya. Jadi kalau umpamanya 5 meter mundur dia. Yang jadi masalah, yang masih saya kaji itu dia berbeda itu penempatan PW sensornya itu, dia nggak di bawah head sini. Di sini dia nyatu sama sensor kertas Bang, di sini di bawah rangka sini, di pas roll paper ini. Lah kok bisa di situ ya? Nah, makanya saya juga belum paham gimana sistemnya si Epson ini bikin itu gitu. Nah, ini saya juga mau bukan sih, maksudnya saya kan udah ini nih, maksudnya dari segi program, maksudnya saya nggak ada teman sharing nih. Ya kan? Saya lagi mau teman kerja di pabrik. Saya mau konsultasi, terus mau tuker pikiran gimana gitu. Mungkin bisa bantu kalau ada kayak gini gitu. Kayaknya Sabtu dia mau kesini. Sabtu tuh dia mau kesini. Sabtu. Kayaknya dia maksudnya memang tim juga di pabrik. Jadi mungkin maksudnya bisa kalau ada pikiran kan enak Bang, ada ide-ide lain Bang. Iya. Nah gitu. Itu doang. Terus si karakter mesin ini sendiri tuh saya lagi pelajari, bener sangat jauh banget Bang sama printer R1800. Makanya kata gue kalau cepet banget ngeluar, ngeri juga ya konsumen ya. Kayak jadi kelinci percobaan ya kan. Nah itu doang sih yang inian maksudnya, karena kayak model aja mungkin hati-hati banget ya, mungkin dia ngerasain si mesin ini karakternya beda banget. Ya itu ngomong kayak gitu, mundur sendiri, terus itu cuma beli maju mundur doang di Tokopedia kata dia. Iya, itu modul pagar itu. Modul. Aduh. Tapi ya itu udah buset deh. Banyak banget yang nanya udah. Iya. Tapi memang ada solusinya, emergency, ya kan? Kalau buat mundur ya mungkin kalau dia lagi udah hasil cet banyak, mungkin ya emergency gitu. Oh, langsung pencet gitu ya, langsung emergency. Ya kondisinya error dia. Iya, tapi kan emergency. Yang bahaya itu kalau ketabrak head ya kan. Pasti headnya mampet ya kan, kena coatingan. Iya. Betul. Coatingan kertas DTF. Aduh.
Ngeri. Yang nilai 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 apa nilai yang buat PWSen untuk kertas putih yang nilai terang berarti ya, nilainya yaitu yang low itu tuh udah bisa, cuman kalau saya pokoknya bisa kalau saya setting di masukin kertas yang ini kertas HPS biasa mungkin bisa aman bang, tapi kalau saya pakai pet film mungkin transparan ya, itu nilainya beda lagi, nilai variabel si PW sensornya. Anjing, sampai sampai segitunya dia ya. Berarti kan Ya, iya. itu dia ngenainnya ke pet film ya kan orang Epson ya. Pokoknya nilai pet film sama nilai kertas itu kalau kita masukin, kalau kita baca nilainya itu beda bang. Buset. Berarti bener Nilai, kita itu udah dipelajari loh sama mereka berarti. nah yang jadi masalah mungkin bisa saya pakai nilai yang pet film yang saya pakai, cuma kan setiap coatingan pet film beda lagi. Beda-beda ketebalannya. Dia jadi solid sedikit apa transparan sedikit nilainya beda bang. Waduh. Makanya saya bingung ini kalau kertas nilainya misalkan 100 sampai 200, kalau yang pakai transparan